Salam damai sejahtera, puji Tuhan. Kembali jumpa lagi di YouTube channel Benteng Iman Kristen. Teman-teman semua, ini sangat penting untuk saya bahas ya terkait dengan uh, kurikulum cinta damai yang dirilis oleh Menteri Agama atau digaung-gaungkan oleh Kementerian Agama. Apakah ini relevan bagi umat Kristen? Yang pertama, jawabannya adalah tidak relevan karena umat Kristen tidak perlu diajarkan cinta damai. Umat Kristen, kitab sucinya jelas, ajaran Yesus kepada murid-murid jelas. Yang kedua, kita melihat bahwa kurikulum cinta damai ini digaungkan atau dirilis setelah terjadi intoleran di Indonesia ini, yaitu di Sukabumi, yaitu rumah doa di Sukabumi dirusak oleh massa, salib diturunkan paksa, itu adalah simbol umat Kristen. Lalu kemudian terjadi di Padang, ya, Sare, yang kemudian anak-anak jemaah itu jadi korban sampai ada yang trauma. Teman-teman, lalu kemudian muncullah menteri agama ini justru tidak mengecam mengeluarkan kurikulum cinta damai. Apakah ini relevan? Tentu tidak, karena umat Kristen tidak perlu diajarkan cinta damai. Ya, contohnya banyak kasus-kasus intoleran yang terjadi. Apakah umat Kristen membalas? Tidak. Umat Kristen membawa ke hukum? Iya. Tetapi hukum seolah-olah tumpul. Wah, teman-teman ya. Jadi inilah merupakan tanggapan saya untuk melihat, dan kita akan simak nanti beberapa video dalam video berikut ini, bahwa memang umat Kristen sudah mulai sadar ya dan paham dan mengerti bahwa ternyata ini adalah akal-akalan pemerintah saja untuk menutup-nutupi kasus-kasus intoleran, atau bisa juga dikatakan bahwa untuk membela kaum-kaum intoleran yang terjadi di Indonesia ini. Ya, kalau kita melihat bahwa kurikulum cinta damai ini muncul, dirilis setelah kasus-kasus belakangan ini terjadi, bahkan anak-anak yang menjadi korban. Nah, karena itu teman-teman semua, saya membagikan video ini karena bagi saya sangat penting untuk umat Kristen tidak lagi dibohongi dengan kurikulum cinta damai ini. Bagi saya kita telah dibohongi. Kenapa? Dibohongi dan dibodohi teman-teman ya. Masa pendeta-pendeta selama ini tidak mengerti dan tidak memahami? Masa kita diajarkan tentang cinta damai? Padahal kitab suci kita jelas diajarkan bahwa kasihilah sesamamu umat manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu saya bacakan beberapa ayat ya di dalam ya tentang cinta damai teman-teman ya. Kita baca yaitu di kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-18 ya. Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, ini di dalam perjanjian lama. Kita baca lagi dalam perjanjian baru, teman-teman, ya, supaya menguatkan pembahasan saya ya. Kenapa kita tidak perlu belajar cinta damai? Karena kitab suci kita sudah jelas. Makanya saya katakan bahwa pendeta se-Indonesia telah dibohongi. Ya, jika mereka tidak mengerti hal ini, maka kita sudah dibohongi. Dibodohi teman-teman ya. Nah, Lukas pasal 10 ayat 27-28. Dengarkan baik-baik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Iya, inilah yang saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai umat pengikut Yesus Kristus tidak perlu lagi diajarkan kurikulum cinta damai, karena itu adalah akal-akalan ya yang dirilis oleh Menak untuk menutup-nutupi kasus-kasus intoleran yang terjadi di Indonesia. Nah, karena itu saya berani mengatakan demikian, karena kalau kita melihat bahwa hampir tiap bulan, hampir tiap minggu terjadi kasus serupa, tetapi pemerintah pun tidak ada satupun ya yang menuntut orang-orang yang telah melakukan kekerasan, radikalisme, intoleran, ya, mereka dihukum setimpal dengan perbuatan mereka. Justru yang ada adalah kesalahpahaman, teman-teman. Inilah merupakan senjata pemerintah. Senjata pemerintah, oh ini ada kesalahpahaman antara
jemaat dan masyarakat. Wow, ini sangat miris sekali teman-teman. Nah, karena itu, mari kita tonton dulu video berikut ini supaya juga menguatkan apa yang saya katakan. Langsung aja kita tonton bersama-sama. Hai Menteri Agama, kalau kamu itu Menteri Agama hanya mewakili kaum Islam, sebaiknya kamu lepaskan jabatanmu ya. Negara ini, negara Indonesia dengan beragam agama ya. Kamu stop membuat program-program cinta damai dan sebagainya untuk kasus Padang. Hei Menteri, kami orang Kristen sudah cukup diajarkan tentang cinta kasih. Stop kamu Menteri, stop. Kamu kira kami orang Kristen ini diam karena takut? Kami takut karena ajaran Tuhan Yesus. Ya Menteri, stop. Stop Menteri. Sudah berapa kali tahun ini di Indonesia umat Kristen ditindas. Kamu stop dengan program damai dan cinta segala macam itu. Ya copotlah Menteri Agama. Kalau nggak copot kami turun terus. Apa fungsinya? Dan apa statement Menteri Agama? Statement Menteri Agama Salah setelah adanya Salah paham. Bukan, statement dari Menteri Agama dengan adanya intoleran yang sudah terjadi, pengerusakan gereja, statementnya adalah saya akan memberikan kurikulum cinta. Dan kesalahpahaman Dan ada kesalahpahaman. Yang mana? Paham yang salah bukan salah paham. Ini tidak pantas seorang Menteri Agama berbicara saya akan memberikan kurikulum cinta. Ini sudah banyak korban, gitu loh. Dan anak kecil sekarang kena trauma healing. Itu Kak Menteri Agama. Jadi kami di sini juga bersuara meminta Satu suara. kita bersatu suara, dan mungkin provinsi-provinsi lain yang mengalami, kita meminta agar Menteri Agama dicopot. HAM lagi dipertanyakan. Itu dan harus dipertanyakan, betul. HAM dipertanyakan. Menteri HAM juga kemana? Kenapa semua diam? Kuota Di garis depan. Nah, yang seharusnya ada di garis depan, Bapak Pigai, coba ambil alih secepatnya. Karena Ya. baru ini kita kan baru mempunyai Menteri HAM, ya kan? Sebenarnya Menteri HAM juga berperan. Ya kan itu. Jadi itu tuntutan kita. Nggak ada peran. Kami punya tuntutan sudah jelas bahwa tujuan kami hanya mau Indonesia ini menjadi lebih baik, dan kami tidak dibenturkan begini. Sementara mereka yang di atas sana, ya kalian bisa lihat sendiri kan. Iya, baik teman-teman semua, terima kasih banyak ya buat dukungan dan supportnya. Semoga kita tetap sehat selalu dan diberkati Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang telah kita dengarkan bersama, ya ini semoga menjadi pengetahuan saja ya untuk kita sama-sama melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Terutama kaum-kaum intoleran, kaum-kaum radikalisme yang semakin merajalela. Sedangkan pemerintah kita sibuk untuk membuat kurikulum cinta damai dan seterusnya. Itulah yang kemudian mengajarkan kita bahwa inilah merupakan cara bahwa umat Kristen harus cerdas, umat Kristen harus jeli melihat situasi seperti ini. Jangan kita dibodohi, jangan kita dibohongi. Karena apa? Kurikulum cinta damai bagi saya tidak relevan dengan kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena setiap hari kita belajar tentang cinta damai, belajar tentang mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi sesama kita, tanpa melihat dia itu siapa, dia itu agamanya apa, sukunya apa, kita mengasihi. Ayat firman Tuhan sudah jelas mengajarkan kepada kita. Nah, karena itu teman-teman, saya berharap semoga video ini boleh kalian bagikan dan juga video ini boleh dapat ya untuk menjadi evaluasi agar pemerintah semakin membuka mata dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi terutama kepada kita ya atau kaum-kaum yang mereka anggap minoritas. Kiranya cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.